Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga berbagai macam ketaatan, ibadah, taqarrub, baik itu ibadah wajib, begitu pula ibadah-ibadah sunnah dapat kita laksanakan sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita dan wajib untuk kita syukuri adalah nikmat kesadaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di saat sebagian di antara saudara-saudara kita ada yang tidak diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita masih banyak yang terbaring di rumah sakit. Masih banyak di antara mereka yang terbaring di rumah-rumah mereka, di tempat tinggal mereka, tidak dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dapat menghadiri nikmatnya berjamaah, nikmatnya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya adalah sholat Jumat ini. Oleh karena itu, kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk merealisasikan bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada keluarga Daud, ya, untuk kemudian mereka beribadah, beramal, mengerjakan pekerjaan, perbuatan, agar kemudian mereka dapat merealisasikan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Dawud syukran wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wahai keluarga Daud, beramallah, berbuatlah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan sungguh sangat sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Yang menarik karena kalau kita melihat fakta sejarah membuktikan dan kita semuanya mengetahui bahwasanya Nabi Daud dan keluarganya itu datang dari keluarga kerajaan. Kalau kita berbicara tentang kehidupan duniawi, maka mereka semuanya memiliki nikmat duniawi itu. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kitab Zabur, plus juga beliau adalah seorang raja. Begitu pula dengan putra beliau Nabi Sulaiman alaihissalam, pun juga adalah seorang nabi sekaligus sebagai seorang raja. Namun dengan kekayaan dan kerajaan yang mereka miliki, Allah tetap memerintahkan kepada mereka untuk berbuat, untuk beribadah, beramal. Kenapa? Karena nikmat-nikmat tersebut harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah bukan hanya dengan meyakini bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengucapkan dengan lisan alhamdulillah segala puji bagi Allah, namun pun juga kita beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian di antara saudara-saudara kita ada yang tidak bisa melakukan itu karena dicabut dari mereka nikmat kesadaran. Mereka terbaring di atas pembaringan mereka, di atas tempat tidur mereka, menetap selama berbulan-bulan, berminggu-minggu di rumah sakit, tidak dapat menjalankan aktivitas, tidak dapat menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dapat kita lakukan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara lebih jauh lagi tentang nikmat kesadaran ini, maka sesuatu yang paradoks
sesuatu yang sangat bertolak belakang. Ketika justru nikmat kesadaran yang terbesar itu jamaah sekalian adalah ketika seorang hamba diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat kehidupan dunia ini. Ketika mereka diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ada dalam kehidupan dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji umat manusia. Siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya? Sangat bertolak belakang dengan kondisi dan keadaan yang kita sebutkan tadi jamaah sekalian, bahwa ternyata sebagian di antara saudara-saudara kita ada yang meskipun tidak diberikan nikmat kesadaran, mereka tidak dapat hadir di tempat seperti ini, mereka tidak dapat menjalankan aktivitas kegiatan ibadah baik itu yang wajib ataupun yang sunnah secara lahiriah seperti yang kita lakukan saat sekarang ini, namun subhanallah mereka senantiasa tersambung dan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Oleh karena mereka tahu betul dan sadar betul bahwasanya meskipun Allah tidak berikan kesadaran kepada mereka, meskipun Allah tidak berikan nikmat kesehatan kepada mereka, namun mereka tahu betul bahwasanya dimanapun dan kapanpun kita berada, kita tetap wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, berihtisab. Mudah-mudahan ujian cobaan yang seperti ini adalah salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kalaupun seandainya dosa-dosa dia telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ujian itu masih tetap ada, maka ujian itu bertujuan untuk mengangkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya di sana ada di antara kaum muslimin orang-orang yang diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah, namun tidak diberikan kesadaran secara ma'nawiyah. Al-wa'yu syar'i, kesadaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini ada dalam kehidupan dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semata-mata beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan nikmat kesadaran, mereka diberikan berbagai macam nikmat kesehatan, kesempatan dan seterusnya. Namun Allah Subhanahu wa taala haramkan dari mereka kesadaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sangat kita khawatirkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kesadaran, kesehatan kepada kita semua, lantas Allah tidak memberikan kepada kita kesadaran bahwa kita inilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dan kondisi apapun. Nah, berkenaan tentang peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kita berbagai macam ibadah dan ketaatan untuk kita laksanakan dalam kehidupan dunia ini. Dan tentu saja sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan dan ketakwaan yang kita akui kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu akan diberikan ujian dan tempaan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya telah mengetahui firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah umat manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan saya sudah beriman kepada Allah, lalu keimanan itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini mesti mendapatkan ujian dan cobaan. Sebagian di antara kita kalau ada yang mencoba melamar di sebuah instansi perusahaan dan sebagainya, meskipun kita membawa syahadat, membawa ijazah, membawa rekomendasi dari siapapun juga, paling minimal pemilik perusahaan dan instansi itu paling minimal dia akan memberikan pertanyaan wawancara atau lisan. Paling minimal. Kalau tidak diberikan ujian tulisan dengan banyaknya ijazah, persaksian, rekomendasi dan sebagainya yang kita bawa kepada instansi tersebut, paling minimal kita akan ditanya tentang pribadi kita. Ditanya tentang sejauh mana komitmen kita terhadap peraturan-peraturan yang ada di dalam perusahaan atau instansi tersebut. Nah, demikian pula analogikannya dengan Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la.
Ketika seseorang mengaku saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau pengakuan itu harus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini tentu saja bertingkat-tingkat adanya. Cobaan yang Allah berikan kepada kita tentu saja bertingkat-tingkat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dan sekadar dengan kualitas iman kita. Yubtalal 'abdu 'ala qadri imanihi. Seseorang itu akan diuji, dites, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau keimanannya itu terdapat kekuatan, maka ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pun juga pasti akan kuat. Kalau di dalam keimanan kita yang terdapat kelemahan, maka pasti akan diberikan ujian yang lemah pula dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sangat jauh dari keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki kualitas iman 50%, lantas Allah berikan ujian kita sebanyak 90%. Itu jauh dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian kepada kita sebanyak 10%, lantas kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 80%. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Lalu kemudian datang orang-orang yang setelah mereka, yang serupa atau mirip, mendekati keimanan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan syuhada, siddiqin, syuhada dan solehin. Nah, oleh karena itu banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dengan berbagai macam bentuk, aneka ragam. Ada yang diberikan ujian dari sisi fisiknya, ada yang diberikan ujian dari sisi kesehatannya, ada yang diberikan ujian dari kekayaannya, kemiskinannya, ada yang diberikan ujian dari keluarganya, ada yang diberikan ujian dari anak istrinya, dan seterusnya. Masing-masing kita berbeda antara yang satu dengan yang lain, ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Satu hal yang dapat menenangkan hati kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita semuanya sadar. Ini lagi-lagi kita berbicara tentang nikmat kesadaran. Ketika kita sadar bahwa kita ini sebenarnya berjalan dari satu ketetapan Allah menuju ketetapan Allah yang lainnya. Ini adalah hal yang harus kita yakini, hal yang harus kita percayai, kita imani, bahwa kita ini sebenarnya berjalan dari satu ketetapan menuju ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Di dalam sebuah kisah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin masuk ke negeri Syam bersama para sahabat yang lainnya, lalu kemudian tersiar atau tersebar kabar di tengah-tengah para sahabat dan sampai ke telinga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa di negeri Syam pada saat itu sedang terjadi dan merebak wabah. Maka Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat, dan keluar hasil keputusan dari musyawarah itu, wa amruhum syura bainahum, agar kemudian Umar bin Khattab dan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya ingin masuk ke negeri Syam, lalu kemudian mereka urungkan niat tersebut. Mereka kembali ke kota Madinah dan tidak jadi masuk ke negeri Syam. Sebagian sahabat ada yang bertanya kepada Umar bin Khattab, khalifah pada saat itu, Amirul Mukminin, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atafirru minal qadar, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah kamu lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Kata para sahabat, atafirru minal qadar, apakah wahai Umar, apakah kita ini berlari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Itu berarti jamaah sekalian, kita ini sebenarnya berjalan dari satu ketetapan menuju ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, nafirru min qadarillahi ila qadarih. Kita berlari, beranjak, berpindah dari satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala menuju ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena memang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita tidak memasuki sebuah tempat apabila di sana sedang tersebar sebuah wabah. Syahidnya yang ingin kita ambil saksi dari kisah ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sejatinya kita ini berpindah dari satu ketetapan menuju ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dan inilah yang kemudian disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan makhluk yang pertama bernama Al-Qalam. Setelah diciptakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluk tersebut untuk menulis. Sang makhluk, sang Al-Qalam ini bertanya kepada Allah, "Wa mal ladzi aktubuhu?" Apa yang harus saya tuliskan ya Allah? Maka Allah mengatakan, tulislah semua ketetapan yang akan saya perlakukan sampai terjadinya hari kiamat.
50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan ketetapan kita ini. Sudah ditetapkan ketetapan bahwa pada hari Jumat, pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Hijriah Miladiyah, jam sekian, kaum muslimin akan berkumpul di tempat ini melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mereka akan mendengarkan khutbah dan seorang khatib akan berbicara kepada mereka. Ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih kompleks dari ketetapan yang kita sebutkan ini jamaah sekalian. Kalau seandainya saya datang ke tempat ini, maka akan berlaku bagi saya dan kepada para jamaah sekalian ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saya tidak datang ke tempat ini, maka akan berlaku bagi saya ketetapan Allah yang lainnya. Dan begitu pula dengan kepada para jamaah sekalian. Kalau seandainya para jamaah tidak mendengarkan khutbah atau ceramah Jumat dari saya, maka akan berlaku bagi jamaah sekalian ketetapan yang lainnya. Oleh karena itu ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di Lauhul Mahfuz itu adalah ketetapan yang sangat banyak. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ini sangat jelas ayatnya. Kalau kita syukur atas nikmat Allah, maka akan diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kufur atas nikmat Allah, maka akan diberikan azab yang pedih. Tinggal kita saja jamaah sekalian yang ingin memilih mana ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita pilih. Kalau kita menginginkan tambahan nikmat, maka mari kita bersyukur. Kalau kita ingin mendapatkan azab dari Allah, maka kita dapat mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing itu sudah ada jalannya. Sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ketetapan itu tidak terjadi satu ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala melainkan pasti melewati 4 perkara, 4 maratib. Yang pertama adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah al-kitabah, penulisan. Ketetapan itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga adalah al-iradah, kehendak Allah. Jika Allah berkehendak untuk menetapkan ketetapan tersebut, menciptakan ketetapan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka terjadi ketetapan yang keempat atau kejadian yang keempat, yaitu al-khalqu, penciptaan. Maka kita semua ini dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya telah melewati ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Alima ma lam yakunu wa ma la yakunu. Wa alima kaifa wa alima idza kana kaifa yakunu wa idza kana kaifa wa idza lam yakun kaifa yakunu." Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui baik itu apa yang belum terjadi atau apa yang sudah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui kalau seandainya sebuah kejadian itu terjadi, maka seperti apa kejadiannya, dan kalau seandainya kejadian itu tidak terjadi, maka seperti apa kejadiannya. Semuanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sadar bahwa kita ini berjalan dari satu ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala menuju ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, itu akan menenangkan hati dan pikiran kita bahwa kita semua ini berada di bawah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini berada di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjadi dalam kehidupan kita ini kecuali telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih berada di dalam perut ibu kita masing-masing 9 bulan kurang lebih lamanya, jangankan kita mau berpikir bagaimana cara kita mau menumbuhkan rambut, bagaimana cara kita menumbuhkan tangan, cara kita menumbuhkan kaki, lisan, mata, wajah dan sebagainya, otak saja mungkin belum jadi, tapi semuanya running well, berjalan dengan begitu saja. Semuanya diurus, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita tahu bagaimana proses kejadiannya. Kita berada saat sekarang ini jamaah sekalian, kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan, itu semuanya karena ada ruh yang membersamai jasad kita ini. Saat ini kalau kita berbicara kepada orang yang paling pandai dan orang yang paling cerdas sekalipun di kehidupan dunia ini, siapa orang yang paling pandai, siapa orang yang paling cerdas? Silahkan kita tanya kepada mereka, bagaimana sebenarnya sistem ruh yang terdapat dalam jasad seorang manusia? Tidak akan mungkin mereka bisa menjawab. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kata Allah Subhanahu wa taala, umat manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang proses kejadian, bagaimana itu ruh? Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya perkara ruh itu adalah perkara yang diketahui dan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun dari umat manusia yang mengetahui itu. Tapi kita semuanya bisa hidup, bisa bernafas.
Karena ada ruh dalam tubuh kita ini. Datang saatnya, datang masanya nanti ruh itu akan dicabut, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan jamaah sekalian. Kita ini adalah makhluk yang paling lemah. Primata yang paling lemah adalah manusia. Kalau kita ke kebun binatang jamaah sekalian, kita lihat monyet. Ada induk monyet yang melahirkan bayinya jamaah sekalian. Beberapa jam saja kita menunggu, kita bisa lihat monyet yang baru saja dilahirkan itu sudah bisa langsung bergelantungan. Kita lihat seekor zebra, seekor kuda, kambing dan sebagainya, unta dan seterusnya, hewan-hewan melata ini jamaah sekalian, mereka melahirkan, mereka beranak jamaah sekalian, beberapa jam setelah mereka beranak, hewan-hewan tersebut itu sudah bisa langsung berjalan. Manusia adalah primata yang paling lemah. Kita butuh 2 tahun untuk bisa berjalan. Kita butuh 2 tahun untuk bisa berbicara. Kita butuh 2 tahun untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Butuh 2 tahun, bukan 2 jam, 2 tahun jamaah sekalian. Namun subhanallah selama 2 tahun itu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengurus kita. Allah mengatur kehidupan kita. Allah memperhatikan kehidupan kita. Kalau seandainya kita sadar jamaah sekalian bahwa ada zat yang mengatur kehidupan kita ini, maka kehidupan kita ini meskipun ditempa dengan berbagai macam ujian, cobaan, musibah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti ada untuk memperbaiki kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengatur kehidupan kita. Syaratnya jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adalah beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berkenaan tentang takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita ini, kalau kita bertanya, apa takdir yang paling besar dan yang paling penting dalam kehidupan seorang hamba, maka jawabannya adalah kemana tempat kembali kita. Pasti itu jawabannya. Apakah kita akan kembali ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita justru akan masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala? Kan itu pertanyaannya. Itulah yang paling penting. Dari semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian, berbagai macam ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketetapan yang paling penting adalah kemana tempat kembali kita. Dalam kehidupan akhirat nanti ini kita akan masuk surga atau kita akan masuk neraka. Karena tidak ada pilihan yang ketiga, keempat dan seterusnya. Cuman entah itu kita ke dalam surga selama-lamanya atau kita ke dalam neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah. Makanya ini pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah setiap kita ini sudah ditetapkan tempat kembalinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, entah itu ke surga atau entah itu ke neraka? Kata Nabi SAW berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan itu, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulis ketetapan kita jamaah sekalian. Takdir kita itu sudah ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, na'am. Setiap kita ini sudah ditetapkan tempat kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Entah itu ke dalam syurga atau kita akan masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Maka pertanyaan yang lebih penting setelah itu jamaah sekalian, para sahabat bertanya, dan mungkin pertanyaan ini pernah terbetik dalam kepala kita. Kalau seandainya setiap kita ini telah ditetapkan tempat kembalinya entah ke surga atau ke neraka, lantas buat apa kita beramal? Buat apa sekarang kita melaksanakan ibadah sholat Jumat? Kalau seandainya ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita akan masuk ke dalam penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala, lantas buat apa kita beribadah? Buat apa kita melaksanakan ibadah puasa? Buat apa kita mengeluarkan harta zakat, haji, ibadah umrah dan seterusnya? Kalau ternyata 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan fulan bin fulan tempat kembalinya dalam kehidupan akhirat adalah neraka, waliyadzubillah. Maka ini ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, afala nattakilu ala aqdarina? Ya Rasulullah, kenapa kita tidak bersandar saja dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu? Kalau masing-masing kita sudah ada ketetapannya, buat apa kita beramal? Buat apa kita berbuat? Buat apa kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kita sandar saja kepada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban. I'malu, beramallah, berbuatlah, taatlah, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap kita ini akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan ketetapan itu. Kalau Allah tetapkan kita sebagai penghuni surga, maka Allah akan berikan kemudahan bagi kita untuk bertemu dengan ketetapan itu. Kalau Allah berikan ketetapan bagi kita, kita akan masuk ke dalam penghuni neraka, maka Allah akan berikan kemudahan untuk meniti jalan ke dalam neraka Allah, waliyadzubillah. Oleh karena itu para ulama kita mengambil kesimpulan dari hadis tersebut jamaah sekalian. Kalau kita merasa dalam diri, dalam jiwa kita terdapat kemudahan dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan itu adalah angin segar dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini akan menjadi calon penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala.
Sebaliknya, memang di sana ada orang-orang yang dimudahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk-duduk saja di dalam rumahnya, dia tidak keluar dari rumah, dia bisa berbuat maksiat. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi dalam kehidupan adalah di antara perbuatan dosa besar. Dia tidak keluar, dia tidak berbelanja, dia tidak belanjakan hartanya, dia tidak melihat perbuatan yang haram, dia tidak berbicara, dia tidak berbuat ghibah, namimah dan seterusnya, dia tidak berbuat dusta. Diam saja di dalam rumah, berfikir bahwa Allah Subhanahu wa taala berfikir bahwasanya Allah Subhanahu menginginkan keburukan bagi dia, berburuk sangka kepada Allah adalah dosa besar. Ada orang yang dimudahkan untuk berbuat seperti itu, jamaah sekalian. Analogikanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang ini, ketika kita melihat ke langit, kita melihat langit sedang mendung. Saya yakin 100% dari para jamaah sekalian, kalau kita berada di rumah dan kita ingin keluar, kita ingin ada hajat, ada keperluan di luar rumah, dan kita lihat langit sedang mendung, saya yakin dan percaya 100% dari para jamaah sekalian pasti akan membawa bekal sebelum keluar rumah. Paling minimal pasti bawa payung. Ketika lihat langit sedang mendung, kalau tidak bawa payung, bawa mantel. Kalau tidak bawa mantel, sekalian bawa mobil. 100% saya yakin seperti itu. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belum tahu apakah ketika kita keluar nanti apakah betul-betul akan turun hujan atau tidak. Kita tidak tahu itu. Tapi kenapa kita bawa mantel? Kenapa kita bawa payung? Kenapa kita mengendarai kendaraan roda 4? Kenapa kita tidak naik motor? Karena harus ada persiapan. Dan kita sudah melihat ada tandanya langit akan turun hujan ini. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita jamaah sekalian, berkenaan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin 100% di antara kita ini tidak ada satupun yang mengetahui bahwa dia akan masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kemana tempat kembali kita. Sebagaimana kita tidak mengetahui bahwasanya ketika kita keluar rumah, apakah betul-betul akan turun hujan atau tidak, kita tidak tahu itu. Lantas ketika kita tidak mengetahui apakah kita akan kembali ke dalam surga atau ke dalam neraka, maka apa yang harus kita lakukan jamaah sekalian dalam kehidupan dunia ini? Apakah kita membawa payung? Kita mau membawa mantel, membawa kendaraan roda 4, atau kita keluar dari rumah saja begitu saja, tidak membawa persediaan sama sekali. Nah, begitu juga dengan kehidupan dunia ini. Kita tidak mengetahui seperti apa ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apakah kita akan masuk ke dalam surga atau kita akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, padahal tanda-tandanya itu sudah datang dari Allah. Siapa yang berbuat baik maka dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang berbuat buruk maka akan diancam masuk ke dalam neraka Allah. Itu sudah ada tanda-tandanya. Sebagaimana kita lihat ke langit sudah ada tanda-tandanya akan turun hujan jamaah sekalian. Maka kewajiban kita ketika kita tidak mengetahui apakah kembali ke dalam surga ataukah ke dalam neraka, namun sudah ada tandanya dari Allah, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya yang menjadi kewajiban kita adalah membawa persiapan. Seharusnya yang menjadi kewajiban kita adalah membawa payung. Kewajiban kita adalah menyiapkan persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu", beramallah, berbuatlah, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap orang pasti akan dimudahkan untuk bertemu dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesadaran, baik itu secara lahiriah, begitu pula dengan secara ma'nawiyah. Sadar betul bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sadar betul bahwa kita berjalan di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin kita bisa bertemu dengan ketetapan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita kecuali kalau kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudusihi wa thalatha bikumul mu'minina faqala 'azza min qailin 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaihi biha asyra. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم. Istiqimah dulu, soft diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.